Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak kelas 4A. Min 9 kembali kita masuk ke jam yang kedua ya, yaitu mata pelajaran Quran Hadis. Kali ini kita akan mempelajari tentang surah Al-Asr. Baik anak-anak, kita lihat kompetensi dasar yang akan kita capai ya. 1, 2, 3, 4, 1, 4, 2. Yang lebih kita fokus adalah yang ketiga, 1, 1, dan 42. Memahami arti dan isi kandungan surat Al-Asr, Al-Quraish, kemudian sampai mengomunikasikannya. Indikatornya kita langsung ke nomor 2 ya. Mampu melafalkan dan membaca surah Al-Asr. Jadi dalam kesempatan hari ini kita harapkan kalian mampu melafalkan dan membaca surah Al-Asr. Ingat ya, melafalkan dan membaca. Jadi kita belum menghafalkan. Nanti ada indikator sendiri ya. Oleh karena itu silakan dibuka buku kalian yang sudah menerima buku PAI di surah Al-Asr. Nah, karena Pak Guru juga belum menerima ya sebagai pegangan karena keterbatasan pengiriman. Jadi ada anak yang belum mendapatkan, kami minta maaf. Insya Allah nanti kita kopikan. Kalau sudah insya Allah suatu saat akan kita bagikan. Yang belum mendapatkan buku bisa membuka juz amma atau Al-Quran surah Al-Asr. Karena hari ini materi kita adalah melafalkan atau indikator kita melafalkan atau membaca dulu ya surah Al-Asr. Jadi dalam membaca surah Al-Asr ya, kita mengetahui dulu ya, bahwa surah Al-Asr itu ada 3 ayat. Merupakan urutan yang ke-103 dalam Al-Quran. Jadi anak-anak harus paham dalam mushaf Al-Quran itu secara tertib mushafnya ya itu diawali surah Al-Fatihah ya sampai terakhir 114 surah An-Nas. Nah, surat Al-Asr itu urutan yang ke-103 ada 3 ayat. Surah Al-Asr diturunkan sesudah surah Al-Insyirah. Dan disebut surah atau surah Makkiyah karena turunnya di Mekah. Artinya sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kemudian Al-Asr sendiri artinya demi masa. Dia mengatakan demi waktu ya. Yaitu menerangkan tentang memanfaatkan waktu dan mengisinya dengan perbuatan yang bermanfaat. Kemudian nama Al-Asr sendiri diambil dari lafaz Al-Asr yang terdapat pada ayat yang pertama. Jadi nanti diawali dengan ayat wal asr. Surat Al-Asr terletak setelah surat At-Takatsur dan sebelum surah Al-Humazah. Nah, dalam pelajaran ini kalian akan belajar membaca surah Al-Asr, kemudian menghafal, menerjemahkan, kemudian memahami isi kandungan. Nah, maka mari kita belajar memahami surah Al-Asr dari yang pertama yaitu kita latihan membaca atau melafalkan dulu. Baik ya, ini Pak Guru sudah tampilkan slide dari surah Al-Asr. Anak-anak bisa melihat di slide atau juga di mushaf Al-Quran atau di juz Ana atau di buku PAI kalian. Cara membaca ya, kita harus memahami, mengerti, ada adabnya ya, diantaranya kita awali dengan ta'awud ya. Kemudian baru basmalah, baru membaca surah tersebut. Baik, kita coba dengan nada yang mungkin sudah familiar ya, sudah kalian kenal. Nada 1 atau nada 2. Jadi nada tinggi, rendah, begitu. Nada yang paling mudah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Anak bisa mencoba sendiri mungkin dengan lagu yang lain, monggo. Ya, kita perhatikan, yang penting kita mencoba melihat tulisan dan kita usahakan sesuai dengan tajwid panjang pendeknya dari tulisan tersebut ya. Di ayat pertama wal asr. Yang kedua innal insana lafi khusr. Nah, ingat ya, kalau ada nun yang di syiddah tasjid itu ditahan dulu. Jangan tergesa-gesa innal, tapi innal ya. Kemudian insan itu adalah ikhfa ya, ada nun sukun bertemu dengan sin, maka jangan dijelas membacanya, jangan jelas tapi samar-samar. Innal insan. Kemudian illalladzina amanu itu apa namanya? Dibaca dua harokat ya. Illalladzina amanu dua harokat ya. Wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, silakan anak-anak mencoba sendiri ya. Nanti tugasnya ya direkam, coba nanti dikirim ke Pak Guru, insya Allah nanti kita koreksi bersama-sama. Pak Guru menyadari banyak kekurangan, mengharapkan kalau ada kekurangan mudah-mudahan diampuni Allah dan mendapatkan pahala setiap hurufnya, yaitu dilibatkan 10 kebaikan. Allahumma amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.